9 FM Solo Radio, famous and fashionable station in the city Solo Lovers. Baik lagi barengan sama Raisa di Indo Banget, iya. Muterin lagu-lagu Indonesia kesukaan kamu. Tapi kali ini Raisa nggak sendirian nih. Raisa sudah barengan sama Dokter Adniana Nareswari. Halo dokter. Halo, siang Mas Raisa. Oke. Selamat siang. Hai dokter. Kalau boleh tahu dokter, siang ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga sehat Alhamdulillah. selalu untuk semuanya juga ya, buat Mas Iya. Raisa dan Solo Lovers semuanya. Ya, Oke, kali ini dokter barengan sama Raisa Solo Lovers yang ngobrolin soal bopeng bekas jerawat dan penanganannya nih dok. Nah, bopeng itu sebenarnya apa sih dok? Mungkin teman-teman di rumah atau yang lagi ngantor itu sih nggak tahu nih, masih awam juga. Bopeng itu tuh apa sebenarnya? oke. Hari ini kita ngomongin tentang bopeng ya, ngobrol santai aja. Bopeng itu bahasa awam gitu ya, yang sudah kita kenal, atau kalau bahasa medisnya namanya scar atrofi. Biasanya adalah kelanjutan dari proses peradangan tertentu ya. Yang cukup sering adalah bopeng setelah terjadinya jerawat gitu. Jadi jerawat itu dalam perjalanannya biasanya dia setelah sembuh itu akan dapat meninggalkan berapa square gitu. Bisa berupa bekas yang datar, berupa perubahan warna, bisa kemerahan, bisa kecoklatan atau kehitaman, atau yang lebih parah biasanya yang disertai dengan kerusakan struktur kulit nih, Mas. Kulitnya bisa lebih cekung gitu ya. Nah, itu yang dinamakan bopeng, atau kalau bahasa medisnya scar atrophy gitu, yang bentuknya cekung. Ada juga yang scar bentuknya lebih menonjol, itu juga ada. Namun kalau yang dikenal sebagai bopeng itu adalah yang scar atrofi tadi, yang dia ada apa kehilangan struktur tertentu di kulitnya sehingga menimbulkan seperti semacam cekungan gitu di kulit. Nah, itu namanya bopeng. Oke gitu dok. Nah kalau misal nih, bopeng ini tuh bisa terjadi tuh karena hal apa aja sih dok? Maksudnya apakah itu dikarenakan munculnya dari jerawat, terus kita usil Hmm. aja nih, kita pengen, Hmm. ih gatel aja gitu loh. Nah itu apakah Hmm. dari bopeng itu tuh dari itu gitu dok? Oke, salah satunya adalah jerawat yang paling sering adalah jerawat. Namun memang bisa penyebabnya adalah proses peradangan apapun, infeksi apapun di kulit atau proses yang sifatnya ada peradangan atau inflamasi di kulit itu kalau tidak segera diredakan, tidak segera diobati, disembuhkan itu bisa menyebabkan bopeng. Salah satunya ya tadi ya jerawat. Kemudian bisa juga misal infeksi virus seperti cacar air gitu. Kalau misal tidak segera diobati atau dimanipulasi gitu, juga bisa menyebabkan terjadinya bopeng. Selain itu juga penyakit-penyakit kulit lain yang memang apa namanya kerusakannya sampai ke lapisan dermis yang lebih dalam itu bisa menyebabkan bopeng juga gitu. Oke, tapi Banyak sih, kalau jadi nggak cuma jerawat ya. iya? Oh, nah, salah satunya apa sih dok? Maksudnya kan tadi juga beberapa, salah satunya itu Mm. salah satunya itu adalah, jerawat gitu. Tapi kalau misal bopeng ini biasanya timbulnya selain jerawat, apa sih, Dok? Bopeng karena cacar air tadi sudah saya Oke, sebutkan ya. Terus heeh, infeksi bakteri misalnya dia sampai yang infeksinya berat gitu oke. juga bisa menyebabkan bopeng, scar. Jadi kulitnya akan cekung gitu. Bisa juga misalnya karena ada luka yang tidak kunjung sembuh juga bisa menyebabkan terjadinya scar atau bopeng gitu. Oke, kalau untuk ciri-ciri bopengnya sendiri ini, Dok, itu tuh apa aja sih dan apakah ada macamnya juga nih dari bopeng apa gitu, Dok? Oke, kalau bopeng tentunya ciri khasnya ya tadi ya ada cekungan di kulit dan bentuknya itu macam-macam gitu. Kalau bopeng karena jerawat ini sendiri macamnya secara garis besar gitu ya, ada yang bentuknya namanya ice pick gitu. Dia eh, cekung apa ke dalam ini adalah bopeng yang paling dalam gitu kecil tapi mencapai lapisan kulit yang dalam. Kemudian ada juga yang bentuknya box cut, apa tuh kayak gerbong barang gitu kotak gitu ya. Jadi dia batasnya tegas dengan kulit sekitarnya. Kemudian
bentuknya kotak gitu. Ada juga yang terakhir bentuknya namanya rolling scar. Rolling scar tuh biasanya batasnya lebih tidak jelas dengan eh, lapisan kulit sekitarnya, kemudian dia cekung membulat gitu. Jadi kalau pada kulit tampilannya kayak agak bergelombang gitu, Mas Raisa. Ya, itu beberapa contoh bentuk-bentuk bopeng ya. Hmm. Oh, oke. Agak Ini putus-putus ya. banyak 92 FM Soul Radio from the Vegetable Station in the series Lovers, balik lagi barengan sama Raisa dan Dokter Atiana nih yang masih ngomongin soal bopeng bekas jerawat dan penanganannya nih. Halo Dok, masih stay on? Hai, masih halo. Oke. Dok, tadi kan sudah bicara tentang perkenalannya si bopeng juga nih. Terus lanjut, apakah semua orang ini bisa mengalami bopeng atau hanya jenis kulit tertentu aja nih, Dok? Oke, apakah semua orang bisa terkena bopeng? Jadi memang biasanya ada faktor-faktor tertentu ya yang memang mempengaruhi terbentuknya bopeng ini. Ada orang-orang yang memang memiliki kecenderungan yang lebih tinggi atau dalam kelompok faktor risiko tinggi untuk mengalami bopeng, yaitu yang pertama adalah memang genetik gitu. Jadi memang ada faktor-faktor genetik tertentu itu pada beberapa orang tertentu yang menyebabkan dia proses ini kan terjadi gangguan pada saat proses penyembuhannya ya, dia agak terganggu sehingga lebih cenderung mudah mengalami bopeng gitu. Kemudian yang kedua juga karena adanya proses peradangan yang berkepanjangan itu juga akan menjadi faktor resiko untuk terbentuknya bopeng. Jadi ini pada eh, untuk para soul lovers yang memiliki jerawat gitu ya, sebaiknya harus segera diredakan gitu. Apabila memang tidak segera sembuh, misal sudah diobati dengan obat-obatan yang dijual bebas gitu, maka segeralah untuk berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin yang terdekat gitu, sehingga segera mendapatkan penanganan yang tepat sehingga tidak sampai terjadi bopeng. Kemudian juga memang pada orang-orang yang suka memanipulasi gitu. Kita kadang suka gatel gitu ya kalau ada jerawat dipencet-pencet, digaruk-garuk gitu. Nah, itu akan eh, lebih mudah Nah, terjadi bopeng. Ya, gitu oke. Mas Terus Reza. menurut dokter juga nih, dampak penyebab dari munculnya jerawat itu tuh biasanya apa aja sih, Dok? Oke. Kelanjutan dari jerawat ya berarti ya. Jadi jerawat itu sebenarnya ada pada prosesnya menyembuh secara sempurna gitu, tidak menyebabkan bekas. Namun ada juga sayangnya yang memang menimbulkan bekas jerawat. Bekas jerawatnya macam-macam yang tadi sudah sempat saya singgung di awal ya, Mas Raisa. Bekas jerawat yang hanya berupa perubahan warna gitu. Misalnya kemerahan namanya post inflammatory erythema atau PIH post inflammatory hyperpigmentation kalau warnanya kecoklatan atau kehitaman. Nah, kalau pada prosesnya terjadi kerusakan jaringan kulitnya, ada serabut-serabut kulitnya yang hilang, itu bisa menyebabkan bopeng tadi ya. Itu ada bopeng tadi ya macam-macamnya, ada yang bentuknya ice pick seperti bongkahan es yang tajam panjang ke dalam, kemudian ada yang bentuknya seperti box scar, namanya box scar eh, scar, kemudian ada juga yang bentuknya cekung gitu yang bulat rolling scar gitu. Ada juga bekas jerawat pada orang-orang tertentu nih biasanya pada kita orang-orang yang memang kulitnya agak lebih gelap gitu akan lebih mudah terjadi namanya scar hypertrophy menonjol. Pernah lihat ya? Atau yang kalau menonjolnya lebih berlebihan tuh namanya keloid itu. Itu beberapa Oke. kelanjutan dari proses penyembuhan jerawat ya. Oke, gitu ya dokter ya. Terus untuk bekas jerawatnya aja nih dok, apakah bekas jerawat dan Hmm. bopeng ini tuh bisa hilang dengan sendirinya ataukah ini kan juga banyak ya dok ya mungkin di sosial media tuh yang mengklaim bahwa salah satu skincare atau mungkin salah satu bahan skincare tuh yang bisa menyembuhkan si bopeng ini. Nah menurut dokter sendiri itu seperti apa sih? Apakah bisa dengan menggunakan bahan-bahan dari skincare itu
atau diharuskan perawatan juga atau memang bahkan bisa hilang dengan sendirinya nih, Dok? Oke. Untuk bekas jerawat ya, tadi karena banyak gitu ya, jadi untuk yang pertama dulu nih, kalau memang hanya perubahan warna, baik kemerahan atau kehitaman tadi, dia sifatnya tidak menetap. Seiring perkembangan waktu, seharusnya akan menghilang gitu. Atau bisa juga kita berikan tambahan krim-krim dengan bahan aktif tertentu gitu ya, untuk mengurangi kemerahan atau kehitamannya. Tapi kalau sudah terbentuk yang namanya bopeng tadi, tentunya tidak bisa, tidak cukup hanya dengan skincare atau obat yang dioles karena di situ sudah terjadi kerusakan yang lebih berat gitu ya, istilahnya harus mendapatkan penanganan yang lebih lanjut, harus dilakukan tindakan gitu. Jadi kalau ada klaim-klaim di luaran sana gitu ya yang menyatakan skincare ini bisa untuk bopeng, sudah dipastikan hoax ya. Oke, berarti sudah dipastikan hoax ya, itu Solo Lovers ya. Mungkin kamu nih yang suka kadang tuh keracunan ya dengan review-review di sosial media itu. Nah, kalau untuk Bopeng sendiri ini sudah di-confirm dengan Dokter Adnian ini Solo Lovers ya, kalau misal tuh biasanya hoax gitu, karena harus melakukan perawatan juga ya Dok ya untuk Bopeng gitu kan sendiri nggak sih Dok? Ya kan? Iya, iya, harus dengan perawatan. Kalaupun Mhm, skincare-nya pun juga tetap harus digunakan gitu, namun gunakan. sifatnya hanya untuk pendamping gitu ya, pendamping dengan tindakan yang kita lakukan untuk bopeng itu ya. Mm-mm. 929 FM Solo Radio, from most fashionable station in the city setelah Persia, masih balik lagi barengan sama Raisa dan Dokter Atiana di Ido banget, masih ngobrolin juga tentang bopeng bekas jerawat dan penanganannya nih. Halo, dokter. Halo, Mas Raisa, masih di sini. Oke, kita lanjut ya dok ya. Apakah juga nih dok kebiasaan mungkin Solo Lovers juga nih ya punya kebiasaan sama yaitu memancat jerawat yang muncul di kulit dapat menyebabkan bekas jerawat dan mempengaruhi juga untuk adanya topeng. Monggo dok, gimana? Iya, pastinya. Tadi kan sudah saya jelaskan juga ya, salah satu faktor resiko terbentuknya bopeng itu adalah manipulasi gitu. Dipencet, kemudian digaruk, dikopek-kopek gitu. Jadi itu akan apa ya, membuat jerawatnya semakin lama atau bahkan bertambah infeksinya sehingga proses radangnya semakin lama tuh. Proses radang yang lama itu tadi akan menghambat penyembuhan gitu, penyembuhan jerawatnya sehingga pada akhirnya bisa menyebabkan bopeng. Jadi sebaiknya diobati, jangan di yang sudah ada nanahnya atau yang sudah merah, nyeri, gitu, membesar, bengkak, sebaiknya segera dokter, datang ke ya. dokter. Mm-mm. Oke. Agak putus-putus ya dok ya. Halo? Oke. Eh, Halo, iya, oke. Suara udah jelas dok, cuman masih keputus ya? Oh di udah, saya udah jelas udah Mas lancar. Raisa. Sudah Udah jelas bagus nih. dokter. Ya, udah deh. Oke, iya. Iya, Oke, lanjut ya, sip. Dok. Terus adakah nggak sih, Dok, untuk Boleh, boleh. makanan atau mungkin minuman yang mungkin khususnya juga nih mempengaruhi, timbulnya jerawat nih, Dok? Kan seperti mungkin, Sero Lovers juga ada yang berpikir juga kalau misal kebanyakan makan kacang, bisa menimbulkan jerawat. Apakah itu benar nggak sih, Dok? Oke, makanan yang terkait dengan jerawat ya gitu. Mhm, iya. Jadi memang banyak sekali apa ya mitos-mitos atau pendapat mengenai hal ini gitu. Namun memang kalau dari kami sendiri dari berbagai penelitian gitu di bidang kulit dan kelamin memang ada beberapa makanan yang sudah terbukti gitu ya, sudah terbukti memiliki keterkaitan dengan munculnya dengan indeks glikemik yang tinggi ya, atau gampangnya yang manis-manis gitu, kayak nasi, gula, kemudian juga tepung-tepungan termasuk di dalamnya. Jadi kalau banyak makan mie atau gorengan itu juga bisa meningkatkan risiko
terjadinya jerawat. Kemudian yang kedua adalah dairy food, susu dan turunannya gitu. Susu, yogurt, kemudian keju itu juga bisa terbukti bisa meningkatkan risiko terjadinya jerawat. Kemudian kalau untuk kacang-kacangan sendiri masih pro kontra gitu ya. Dalam artian ada beberapa penelitian yang menunjukkan ada hubungan gitu kacang-kacangan dengan jerawat, namun ada juga yang enggak. Kalau saran saya, kalau memang dengan konsumsi makanan tertentu jerawatnya kok pasti bertambah lebih berat, ya sebaiknya dihindari saja gitu. Gitu. Tapi Oke. yang memang Heeh. Oh, berarti kalau misal untuk makanan manis itu sebenarnya sih nggak apa-apa aja ya dok ya untuk makanannya. Cuman kalau misal lebih, nah itu kan bakal memunculkan juga ya dok ya. iya iya. Oke. Yang harus Nah, dihindari ya itu tadi ya, heeh. yang indeks glikemik tinggi, yang manis-manis dan juga dairy food. Itu yang terbukti terkait dengan munculnya jerawat. Gitu. Oke. Terus kalau misal ini dok, mungkin selalu lovers ada yang worry juga nih ya. Bagaimana sih dok kalau untuk cara menjaga kulit wajah yang sensitif dan jerawatan nih? Ada tips kah? Oke. Iya, heeh. Untuk menjaga kulit supaya bebas jerawat gitu ya. Ya, yang sensitif, kulit wajah yang sensitif dan jerawatan. Oke, kalau untuk berjerawat, karena memang banyak sekali faktor yang berpengaruh di situ. Jerawat ini adalah salah satu penyakit peradangan pada kulit yang sifatnya kronis dan sifatnya multifaktorial. Akan banyak faktor yang berpengaruh di situ. Yang salah satunya tadi yang sudah disebutkan adalah makanan. Juga kemudian adalah lifestyle. Itu juga akan berpengaruh terhadap munculnya jerawat. Jadi apabila ingin memperbaiki kondisi jerawat, diperbaiki lifestyle, kemudian dietnya, makanannya, dan juga sebaiknya uh, segera diobatin gitu, diobati ke dokter, dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Halo, Oke. halo, Apa boleh juga sih dok? Iya, masih jelas dokter? masih, iya. Tadi agak keputus, Oke, sorry. suara Raisa jelas? Oke, iya. Oke dok. Nah terus untuk kondisi kulit yang sedang berjerawat juga nih dok, maksudnya termasuk acne prone juga, apakah boleh nggak sih dok untuk melakukan facial? Oke, facial untuk kulit berjerawat gitu. Jadi perlu dipahami dulu, facial ini adalah suatu prosedur gitu ya, yang tujuannya adalah membersihkan kulit sekaligus memberikan relaksasi pada kulit karena di dalamnya ada rangkaian, salah satunya adalah dipijat-pijat gitu ya. Jadi rangkaian facial ini dibersihkan, kemudian diuap, kemudian dipencet jerawat tertentu gitu atau ekstraksi kemudian dimasker sambil dimasas gitu ya. Nah, untuk pasien-pasien yang berjerawat, facial ini apabila jerawatnya ringan dalam artian hanya komedo boleh untuk dilakukan facial gitu. Jadi yang harus hati-hati dalam tahapan facial itu tadi adalah proses ekstraksinya gitu Mas Raisa. Jadi tidak semua jerawat boleh dipencet gitu. Nah, namun apabila jerawatnya berat, radang gitu ya, besar-besar, nyeri, tentunya tidak boleh dilakukan facial karena justru akan itu berarti facialnya akan memanipulasi jerawatnya, justru dapat memperberat peradangan yang terjadi pada kulitnya gitu. Jadi facial boleh dilakukan pada jerawat tertentu yang komedo saja gitu. Oke, gitu. Selalu lovers itu perlu didengar ya. Dengar juga selalu lovers atau mungkin kamu juga perlu nge-note sih kalau misal mungkin komedi saja yang boleh. Saat ini selalu lovers ya. Nanti masih lanjut sampai jam 12 jam 2 siang ngobrol-ngobrol juga dengan Dokter Adniana. Stay tune masih di 99 FM Solo Radio. 99 FM Solo Radio, first and fashionable station in the city, Solo lovers ya. Habis aku muterin Liodra pesan terakhir. Nah, sebelum berakhir Solo lovers ya obrolan aku barengan sama Dokter Adniana. Ini masih ada beberapa pertanyaan juga ya. Dok, halo. Halo. Oke.
Apa aja sih dok tips yang mudah dilakukan for lovers nih menjaga kulit wajah yang khususnya untuk yang memiliki jenis kulit sensitif dan oily nih dok? Boleh? Oke, tips menjaga kulit yang sensitif dan oily. Sebenarnya pada prinsipnya semuanya sama ya untuk menjaga kulit adalah prinsipnya yang pertama tahu jenis kulitnya. Kemudian nantinya kita bisa memberikan skincare yang tepat untuk kulit kita. Jadi nomor satu, apabila kita sudah tahu kulit kita berminyak ataupun sensitif, tentunya penggunaan skincare yang memang harus disesuaikan dengan jenis kulitnya. Yang pertama adalah harus dipenuhi basic skincare. Apa saja itu basic skincare itu? Yang pertama adalah cleansing, pembersihnya. Apabila memang berminyak atau sensitif, tentunya sesuaikan dengan jenis kulitnya. Kemudian yang kedua adalah pelembab. Pelembabnya juga disesuaikan. Ada banyak sekali pelembab gitu Mas Kaisa. Jadi memang harus disesuaikan jenis kulitnya. Jadi memang berbeda untuk pelembab kulit yang kering, untuk kulit yang berminyak maupun kulit yang sensitif. Nanti bisa dikonsultasikan gitu ya. Kalau bingung-bingung bisa monggo langsung saja konsultasi untuk pemilihan produknya. Kemudian yang ketiga basic skincare-nya adalah tabir surya atau pelindung matahari itu. Kemudian jika memang ada masalah-masalah tertentu di kulitnya, tinggal kita sesuaikan, kita obati. Misal ada jerawat, ditambahkan memang bahan aktif yang untuk mengobati jerawat. Kalau memang ada fleknya, kita tambahkan bahan-bahan aktif untuk pengobatan flek atau melasmanya dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Oke. Mungkin ada tips sendiri nih untuk dokter untuk solo lovers ya bahkan yang mungkin juga ya gimana sih dok untuk penanganan jerawat tips penanganan jerawat untuk menurut dokter sendiri nih seperti apa? Tips penanganan jerawat ya tentunya harus Menurut diobati dokter segera ya. gitu ya. Segera diobati dan tentunya menjaga pola hidup yang sehat gitu. Pola hidup yang sehat ini tidak hanya untuk kesehatan kulit juga termasuk di dalamnya ada kesehatan tubuh tapi juga untuk kesehatan kulit termasuk adalah menjaga pola tidur, kemudian tidak stres, menjaga pola diet, makan atau minuman yang bergizi yang bagus untuk kesehatan kulit, kemudian juga tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan lain sebagainya. Dan tentunya penggunaan skincare harus rutin. Ingat bahwa kulit yang sehat itu tentunya tidak instan gitu ya. Kulit yang sehat itu adalah yang kulit yang dijaga terus-menerus secara kontinu gitu ya. Dengan pemakaian skincare, minimal basic skincare, dan juga jika diperlukan memang perawatan di klinik gitu ya untuk tindakan-tindakan yang memerlukan penanganan dokter gitu. Oke, terakhir nih dok ya, apa sih pesan dari dokter untuk solo lovers dalam merawat kulit dengan benar? Monggo dokter. Oke, prinsipnya merawat kulit sama dengan merawat tubuh kita gitu ya, karena kulit adalah salah satu bagian tubuh kita yang paling luas gitu ya, dengan menjaga yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, pola hidup yang sehat, cukup tidur, olahraga yang rutin, cukup konsumsi air putihnya, kemudian makan makanan yang bergizi, skincare yang sesuai dengan jenis kulitnya gitu. Oke, terima kasih Dokter Diana. Waktunya ngobrol barengan sama Raisa dan Solo Lovers di Indo banget ngebahas tentang juga nih bopeng bekas jerawat dan penanganannya. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Raisa. Iya, sama-sama dokter. Jangan lupa juga Solo Lovers ya masih ada 1 jam barengan sama Raisa. So stay tune sampai jam 3 sore nanti.